Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muntas Alfiah dengan NIM 14123000235. Saya akan mempresentasikan tentang analisis kelayakan penambahan mesin mixing untuk meningkatkan output produksi briket arang kelapa, yaitu diambil dari studi kasus PT Handoko Jaya yang disusun oleh Aditya Chandra Putra. Latar belakang proyek: Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki potensi kelapa sangat melimpah dan dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk bernilai ekonomis tinggi, salah satunya briket arang kelapa. PT Handoko Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi briket arang kelapa untuk pasar ekspor dan domestik. Namun dalam proses produksi, perusahaan mengalami kendala pada tahap percampuran mixing karena waktu proses yang relatif lama sehingga menyebabkan penumpukan material, ketidakseimbangan antara stasiun kerja, dan menurunkan efisiensi produk. Kondisi tersebut berdampak pada belumnya optimal kapasitas produk perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Oleh karena itu, perusahaan merencanakan penambahan satu untuk mesin mixing guna meningkatkan kapasitas produk dan efisiensi proses kerja. Penambahan mesin ini perlu dianalisis kelayakan dari aspek finansial menggunakan metode payback period dan net present value, the internal rate of return, dan break-even point. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi dengan studi kasus pada PT Handoko Jaya. Data diperoleh melalui observasi wawancara dan studi literatur terkait proses produksi dan kapasitas mesin. Penelitian difokuskan pada analisis kelayakan penambahan mesin mixing untuk meningkatkan produktivitas produksi menggunakan metode NPV, IR, RP, BEP, dan analisis sensitivitas. Untuk mengetahui keuntungan real yang diterima PT Handoko Jaya, laba kotor yang dihasilkan setiap tahun perlu dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 11%. 11% perhitungan laba bersih setelah pajak. Ini penting untuk melihat berapa besar pendapatan yang benar-benar diterima perusahaan setelah memenuhi kewajiban fiskal. Reference value yang jika bernilai positif, maka investasi yang dilakukan akan menguntungkan. Perhitungan untuk mengetahui kelayakan investasi dengan metode NPV adalah dari perhitungan NPV di atas diketahui bahwa hasil yang diketahui bernilai positif yaitu sebesar 1M 104,771,481 lebih besar daripada 0 sehingga investasi layak dan menguntungkan. Payback period merupakan formula untuk mengetahui berapa lama waktu mengembalikan modal pada metode sebelumnya, yaitu metode net present value. Keterangan kas bersih yang dimiliki PT Handoko Jaya setiap tahun berbeda, maka pada metode payback period dilakukan perhitungan dengan penjelasan sebagai berikut. Dari perhitungan di atas diketahui bahwa payback period dalam 2,4 bulan dan hasil tersebut lebih pendek dari umur ekonomis mesin, yaitu 5 tahun. Dari perhitungan tersebut, maka investasi dikatakan layak. Ini internal rate of return, IRR. Berikut analisis sensitivitas NPV jika dinaikkan ke tingkat suku bunga 4,75% sampai 8% dan 15% 20%. Ini adalah analisis sensitivitas IRR. Ini analisis sensitivitas payback period. Berikut adalah perhitungan analisis sensitivitas payback period dengan menaikkan suku bunga menjadi 8%, 15%, 20%, hingga 25%. Hasil perbandingan pada bagian ini dilakukan perbandingan antara hasil perhitungan finansial sebelum dan sesudah analisis sensitivitas untuk melihat sejauh di mana perubahan tingkat suku bunga berpengaruh terhadap kelayakan investasi penambahan mesin mixing di PT Handoko Jaya. Hasil perbandingan sebelum dan sesudah analisis sensitif menunjukkan bahwa investasi pembelian mixing tetap layak meskipun terjadi perbedaan tingkat pada konsumsi perselen
Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian investasi penambahan mesin bikin dinilai sangat layak dan menguntungkan. Hal ini dibuktikan dengan nilai NPV sebesar 1,1 miliar IRR 10,51% yang melebihi suku bunga acuan secara payback period sekitar 2,4 bulan. Analisa sensitivitas menunjukkan investasi tetap aman karena NPV masih positif hingga tingkat diskon 25%. Penambahan mesin bikin juga meningkatkan kapasitas produk dari 200 kg menjadi 400 kg per siklus sehingga produktivitas dan kemampuan memenuhi permintaan pasar meningkat. Perusahaan disarankan melakukan pelatihan rutin, pelatihan eksplorator, dan evaluasi proses produksi lainnya agar efisiensi operasional semakin optimal. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.